pada calon yang mengemuka dan mencuat di permukaan. Eh, Keduanya ada, yang pertama adalah Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga menjabat sebagai PLT Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Kemudian kedua adalah Bayu Airlangga yang merupakan anggota DPRD Jatim dan saat ini menjabat sebagai PLT Sekretaris. Kader Demokrat Jatim kecewa. Ingatlah, AHY itu disebut keturunan Majapahit. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Demokrat itu sebenarnya partai milik umum atau milik keluarga Cikeas? Begitulah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang. Ini terlihat dari susunan elit di Partai Demokrat. AHY jadi ketua umum partai, Ibas jadi wakil ketua umum, sedangkan SBY jadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Majelis Tinggi Partai Demokrat berwenang menyetujui penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB. KLB pernah digelar oleh Demokrat Kubu Muldoko. Dari sini kelihatan posisi SBY adalah pelindung AHY agar mudah tidak digeser siapapun. Majelis tinggi ini juga berwenang untuk menentukan calon presiden yang akan diusung. Jadi sudah paham kan penempatan SBY di posisi strategis ini? Dan perlu kalian ketahui AHY yang menunjuk SBY jadi ketua majelis tinggi. Jadi wajar kalau banyak yang bertanya apakah Demokrat sudah jadi partai milik keluarga sendiri. Demokrat sendiri bukanlah partai solid karena banyak masalah-masalah internal yang tidak bisa dianggap sepele. Yang terbaru adalah gejolak soal pemilihan ketua DPD Demokrat Jatim. Musda Demokrat Jatim digelar 20 Januari 2022 lalu. Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC dan Emil Dardak meraih 13 DPC. DPP Demokrat malah memutuskan Emil Dardak sebagai ketua Demokrat Jatim. Secara kasar ini seperti ibarat Jokowi menang Pilpres tapi Prabowo yang jadi presiden. Banyak yang protes dengan keputusan Demokrat, ada yang bilang AHY tidak demokratis. Kader juga ancam keluar dari partai. Mereka sebut Musda Demokrat Jatim syarat masalah. Emil Dardak tidak sah jika dilantik sebagai ketua DPD Jatim. Pertanyaannya, Ketum paham gak sih terkait kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY, kata Joshua. Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKK DPP Partai Demokrat tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Jatim berdasarkan ADART. Tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon ketua. Kader hanya tahu Bayu Airlangga yang maju ketika AHY memberikan sambutan di hari pelaksanaan Musda. Malah jadi ada dua calon. Calon dadakan ini adalah Emil Dardak yang kalah suara, tapi ditetapkan sebagai pemenang oleh DPP Demokrat di Jakarta. Ini kok sangat tidak profesional. Partai dikelola dengan cara tidak profesional, pemaksaan kehendak, tahapan Musda dilalui cara yang tidak wajar. DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar Musda untuk kepentingan partai tapi mendukung orang. Ini yang enggak boleh, kata Joshua. Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto, Ayub Busono juga meminta penundaan pelantikan Emil Dardak. Menurut dia, Musda Demokrat Jatim pun tidak sesuai ADART. Melantik Emil Dardak sama saja dengan melanggar aturan partai. Ini masalah internal partai yang bukan urusan kita. Tapi ini adalah sebuah cuplikan singkat mengenai kepemimpinan AHY yang dianggap sesuka hati menjalankan mesin partai. Demokrat mau dia bikin jadi apapun bukan urusan kita. Tapi perlu diingat AHY berniat nyapres. Urus partai saja masih belum becus, banyak masalah dan banyak protes dari kader. Bagaimana kalau urus negara? Bisa kalian bayangkan bagaimana kacaunya nanti? Buat kader Demokrat Jatim yang merasa kecewa atau bahkan kesal, harap ingat kalau AHY adalah keturunan Majapahit dari Raden Wijaya. Silakan baca berita dan googling kalau tidak percaya, bukan saya yang ngomong. Jadi jangan pernah bantah apa kata AHY. AHY ternyata bukan orang sembarangan. Dia merupakan keturunan dari raja dan sebuah kerajaan yang sangat disegani di masa lalu. Percaya saja deh dengan naluri AHY. Majapahit dulu pernah jadi kerajaan terbesar di Indonesia. AHY juga pasti akan membawa Partai Demokrat menjadi partai terbesar di Indonesia, bahkan dunia, yang bisa saja mengalahkan kebesaran Sunda Empire. Lihat saja RSBY dulu, ada sebuah mahakarya yang sangat megah dan fenomenal, yaitu Candi Hambalang. AHY juga mungkin akan membuat kadernya bangga. Percayalah dengan AHY, jangan bantah, jangan melawan, jangan bikin AHY pusing 7 keliling, jangan sampai kehilangan wibawa seorang keturunan Majapahit. Udah saya geli nulisnya. Bagaimana menurut Anda? Soal bangunan, itu ada di lahan yang sudah jadi daratan. Gitu. Jadi
Jadi bukan membuat reklamasi. Jadi nggak ada pengaruhnya sama nelayan, nggak ada apa-apa lingkungan hidup. Kan ini daratan baru, terus ada bangunan. Nah, nanti kita ngomongin soal bangunan itu. Oke, tapi janji ditepati, janji dipegang. Dan Bung Aiman, Mereka nyesel Anies cuma jual janji manis. Siapa suruh milih dia? Ditulis oleh X, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Kemarin saya sempat membahas tentang masa dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja yang mendatangi Balai Kota untuk memberikan SP1 untuk Anies. Tapi mereka tidak bisa menemui Anies. Bukan hanya itu saja, mereka diusir. Ternyata Kopaja ini terdiri dari puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya serta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh warga Jakarta. Kopaja menilai masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta dan belum diselesaikan dengan baik. Gimana mau jadi presiden? Jadi gubernur aja gak becus, gak bisa nempatin janjinya satupun. Mana dari yang kita catat ada 23 janji, gak ada satupun yang ditepati. Baswedan tukang ngibul. Kata salah satu dari mereka, salah yang mereka sesali adalah reklamasi yang terus dilanjutkan. Sejumlah nelayan merasa dirugikan. Mereka menuntut Anies menghentikan reklamasi seperti yang dijanjikan saat kampanye dulu. Untuk diketahui, janji Anies menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta merupakan salah satu dari 23 janji lainnya yang belum terpenuhi. Sayangnya janji tersebut tidak dijalankan konsisten dengan membiarkan 3 pulau, yaitu Pulau C, D, dan G, tidak dicabut izinnya dan 13 lainnya dicabut serta memberikan izin reklamasi Ancol. Selain tetap merugikan nelayan tradisional serta merusak lingkungan di sekitar pulau tersebut, kebijakan yang disusun harus berdasarkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, kata salah seorang nelayan di pesisir Teluk Jakarta. Dia juga meminta Pemprov DKI memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Pemprov DKI harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan properti yang terbukti terlibat dalam tambang pasir laut untuk mengeruk kawasan reklamasi dan meminta mereka untuk memulihkan kawasan yang telah rusak, katanya. Sebelumnya, saya sudah katakan kalau mereka salah alamat kalau mau bertemu Anies dengan kondisi seperti itu. Anies kemungkinan baru ada kalau mereka datang untuk serahkan penghargaan atau karangan bunga berisi pujian bombastis. Ada satu jalan lagi agar Anies mau bergerak, yaitu melalui hukuman oleh PT UN. Tampaknya mereka belum pernah mendengar ada sebuah lembaga peradilan bernama PT UN. Teriak aja di situ, kalau teriak di balai kota sampai tenggorokan sakit dan mulut berbuih pun takkan didengar. Yang ada malah dilepehin dengan menyakitkan. Saya hanya bisa katakan, masa sih mereka baru sadar sekarang? Sudah terlambat deh. Anies sebentar lagi sudah mau lengser, malah baru sadar dari mimpinya. Kan dulu sudah dibilang sama Ahok menghentikan reklamasi